Halo pemirsa Kabar Agroinovasi, selamat pagi. Ini adalah pelaksanaan kedua dari bimbingan teknis padat karya di kantor Puslitbang Perkebunan. Pada hari ini tanggal 10 Maret tahun 2021. Nah, kegiatan ini melibatkan sekitar 75 orang dari warga masyarakat sekitar, khususnya petani yang terdampak dari pandemi virus COVID-19. Mudah-mudahan acara ini bisa dilaksanakan untuk meringankan beban ekonomi mereka. Bagaimana kelangsungan acara ini? Mari kita saksikan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu bi kulli mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika al-karim al-azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian teman-teman panitia, terima kasih sudah bisa menyelenggarakan acara bimbingan teknis dan padat karya diseminasi inovasi teknologi perkebunan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi bimbingan teknis dan padat karya ini adalah tugas langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia agar semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah bisa mendorong padat karya yang melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi Puslitbang Perkebunan ini, Pusat Penelitian Perkebunan ini, kita dari mulai melakukan riset, pengembangan terkait dengan komoditas-komoditas perkebunan. Nah, di bawah Puslitbang Perkebunan itu ada 4 balai, namanya balai-balai penelitian. Yang pertama, Bapak dan Ibu mungkin tahu, pernah main di belakang Puslitbang Perkebunan itu ada namanya Balitrop, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah. Jadi Bapak dan Ibu mau belajar, mau tahu terkait misalkan dengan obat-obatan tanaman rempah, misalkan jahe, kunyit, lengkuas, kumis kucing, sereh, dan sebagainya, apa fungsinya. Kemudian saya mau belajar budidaya, bisa datang depan rumah, bisa nanam jahe, kunyit, segala macamnya. Umur 6-9 bulan, tergantung kita mau panen masih agak muda atau panen yang sudah dituakan, itu bisa memanfaatkan harum bekas, misalkan memanfaatkan ban-ban bekas di depan rumah gitu. Kemudian ya nanti bisa praktek belajarnya lebih jauh, teman-teman bisa bertanya ke tempat kami di Puslitbang Perkebunan atau di teman-teman di Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah. Bintek bisa. Ulangi, Bintek bisa. Sekali lagi, Bintek bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik pemirsa Kabar Agroinovasi, bersama saya saat ini adalah Dr. Teddy yang tadi mewakili Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan membuka acara sekaligus memberikan materi tentang tanaman obat ya Pak, ya, di pekarangan. Nah Pak Teddy, ini kan menjadi suatu rangkaian acara Pak. Kita sudah mulai dari hari Senin kemarin ya Pak ya. Nah, dengan banyaknya masyarakat yang dilibatkan, apa yang menjadi harapannya Pak? Jadi yang pertama, karena ini ada tugas langsung dari Bapak Presiden terkait partisipasi kementerian lembaga untuk padat karya tunai bagi masyarakat yang terdampak, khususnya petani. Kami harapkan sebetulnya bahwa selain mereka juga bisa terbantu, kami juga bisa menyampaikan informasi terkait dengan baik itu kelembagaan Puslitbang Perkebunan, kemudian tugas pokok dan fungsi, kemudian tentu temuan-temuan teknologi, kemudian varietas lingkup Puslitbang Perkebunan, sehingga tema yang pagi hari ini kita ambil pemanfaatan pekarangan dengan tanaman temu-temuan atau tanaman obat. Dan tadi juga Bapak memperkenalkan supaya mereka itu tidak ragu ya untuk konsultasi ke kita ya. Iya, betul. Jadi pada dasarnya seluruh kementerian lembaga termasuk juga Puslitbang Perkebunan dengan balai-balainya itu terbuka bagi seluruh masyarakat untuk bisa konsultasi terkait dengan misalkan budidaya tanaman perkebunan, budidaya tanaman obat, kopi, coklat, tebu, dan sebagainya dari hulu sampai hilir. Jadi itu memang kita siapkan. Jadi memang kita sebagai kementerian, bagian dari Kementerian Pertanian harus terbuka untuk melayani masyarakat publik. Nah, dan tadi pada saat acara juga kita bisa melihat mereka tuh begitu bersemangat Pak mengikuti acara Pak. Nah,
Kira-kira nih Pak, untuk ke depan Pak, gimana Pak kelanjutan dari program ini? Di beberapa tempat juga di balai-balai kita semuanya masyarakat juga sangat semangat. Rupanya mereka kan mungkin karena dampak Covid selama ini mereka di rumah, kemudian mereka berikan kesempatan untuk bisa terbuka, belajar teori, praktek di lingkungan. Mereka sangat semangat sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini memang harus bisa dilanjutkan. Tapi bagi masyarakat yang di balai seperti di Balitro, di Balitri, Balit Palma, Balitas, mereka kan kerjanya di kebun-kebun percobaan milik balai-balai tersebut, dan sebagian besar adalah petani. Mereka bisa melihat, bisa belajar langsung bagaimana dari budidaya, bercocok tanam, kemudian mengendalikan hama dan penyakit. Baik, terima kasih banyak Pak Teddy. Baik. Mudah-mudahan acaranya selalu lancar Pak. Amin amin robbal alamin. Tetap jaga kesehatan gitu kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin. Amin.